Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miatun Hasanah dengan NIM 2511035, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kealmataan dengan tema membina dan menumbuh kembangkan akhlak kepada alam semesta serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dan manusia pun hidup di dalam sebuah lingkungan. Berbicara tentang lingkungan berarti tidak terlepas dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga membutuhkan ketentraman, kedamaian, serta kerukunan. Salah satu langkah manusia agar hidup damai dalam sebuah lingkungan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai akhlak pada manusia. Akhlak yang baik terhadap lingkungan yaitu ditunjukkan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan dan polusi sehingga berdampak pada manusia itu sendiri. Agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh dimensi hubungan manusia dengan alam lingkungan. Islam mengajarkan dan menetapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana bersikap terhadap alam. Seperti dalilnya yaitu pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku limpahkan atas kamu nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Sikap Islam dalam memperhatikan alam lingkungan bertujuan untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Seperti prinsip berikut ini, bahwa di sisi Allah manusia adalah makhluk yang mulia. Allah telah menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk memudahkan manusia. Dan Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik dan kami lebih mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Akhlak kepada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Lingkungan harus diperlukan dengan baik dan selalu menjaga, merawat, dan melestarikannya. Karena secara etika, hal ini merupakan hak dan kewajiban suatu masyarakat serta merupakan nilai mutlak dan adanya. Dengan kata lain bahwa berakhlak yang baik terhadap lingkungan merupakan salah satu manifestasi dari etika itu sendiri. Akhlak terhadap alam adalah perilaku yang menunjukkan kepedulian, penghormatan, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan memelihara alam yang telah diciptakan Allah SWT. Alam ini mencakup segala ciptaan Allah, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, seperti hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Akhlak terhadap alam terbentuk sebagai gabungan dari pengetahuan, perasaan, dan keterlibatan terhadap alam. Pengetahuan itu didapat dari kemauan mencari informasi tentang alam, kerusakan alam, dan cara mencegah atau mengobati kerusakan alam. Perasaan itu berupa perasaan merasa dekat dan bersahabat dengan alam. Kemudian keterlibatan itu adalah upaya seorang individu untuk ikut serta dengan berbagai pihak untuk merawat alam. Tanggung jawab manusia terhadap alam. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi untuk menjaga alam dan seluruh isinya. Dalam Al-Quran, Allah SWT
menjelaskan bahwa bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi manusia juga harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Pertama yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Allah SWT telah menetapkan manusia sebagai pemimpin bumi untuk menjaga keseimbangan alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua yaitu pemanfaatan alam yang berkelanjutan. Allah menciptakan alam dengan segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia, namun manusia tidak boleh merusaknya. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mengkulturkan membudayakan alam, yakni satu, alam yang tersedia ini agar dibudidayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, mengkulturkan kultur, mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, mengimplementasikan kultur, mengimplementasikan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Ketiga yaitu larangan merusak alam. Merusak alam dan lingkungan adalah tindakan yang dilarang oleh Allah SWT karena dapat mendatangkan kerugian bagi seluruh makhluk hidup. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang keempat, keseimbangan alam. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang harus dijaga oleh manusia. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-8. Dan langit telah ditinggalkannya dan dia diciptakan keseimbangan supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Menanam pohon. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menanam pohon dan menjaga tanaman, karena setiap manusia yang memanfaatkan pohon tersebut akan menjadi pahala bagi penanamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman atau menabur benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, kecuali baginya menjadi sedekah. Menjaga lingkungan. Rasulullah SAW mengajarkan kita menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim, kebersihan itu sebagian dari iman. Larangan merusak pohon. Rasulullah SAW melarang umatnya merusak atau menebang pohon, khususnya dalam keadaan perang, yang menunjukkan pentingnya menjaga alam bahkan dalam situasi yang sulit. Hadis riwayat Abu Dawud, janganlah kalian menebang pohon-pohon, jangan merusak bangunan, jangan membunuh hewan ternak tanpa alasan, dan jangan membakar. Prinsip akhlak terhadap alam. Yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai khalifah.
Manusia harus menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Yang kedua, pemanfaatan dengan bijak. Manusia boleh memanfaatkan alam, tetapi tidak boleh merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Yang ketiga, pelestarian lingkungan. Tindakan yang menjaga keberlanjutan lingkungan seperti menanam pohon, mengelola sampah, dan mengurangi polusi. Karakter akhlak pada alam dapat diwujudkan dalam beberapa sikap dan perilaku yang berkaitan dengan alam. Yang pertama, merasa bahwa diri adalah bagian dari alam, merasa nyaman berada di alam, merasa sakit, sedih, marah ketika mendapati kerusakan alam. Yang kedua, ketertarikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan alam, misalnya memikirkan atau mencari informasi dan mempelajari isu-isu tentang kerusakan alam dan cara penanggulangannya, serta kebijakan-kebijakan terkait lingkungan. Yang ketiga, melakukan aktivitas secara individu dan kelompok dengan tujuan menjaga lingkungan alam, yaitu dapat terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, perasaan menyatu atau menjadi bagian dari alam. Yang kedua, minat terhadap pelestarian alam. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam aktivitas penyelamatan alam. Metode pendidikan akhlak. Yang pertama, metode keteladanan adalah metode pendidikan akhlak anak usia dini dengan cara seorang pendidikan memberikan contoh yang baik bagaimana berkata, bersikap, dan berpenampilan sehingga nanti ditiru oleh anak usia dini. Yang kedua, metode pembiasaan adalah metode pendidikan akhlak mulia anak di usia dini dengan cara meningkatkan intensitas anak usia dini dalam berkata dan berperilaku yang baik setiap harinya. Hal itu tentunya membutuhkan tuntunan dan bimbingan yang baik dari pendidikannya. Yang ketiga, metode nasihat. Metode nasihat dilakukan dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk pada anak usia dini tentang bagaimana berkata dan berperilaku yang baik. Pemberian petunjuk itu tentunya harus disesuaikan perkembangan anak dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Banyak kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.